Jadi aku di sini akan menjelaskan tentang materi manajemen kas. Pengertian manajemen kas adalah kas dapat diartikan sebagai nilai uang kontan yang ada dalam perusahaan beserta pos-pos lain yang dalam waktu dekat dapat diuangkan sebagai alat pembayaran kebutuhan finansial yang punya sifat paling tinggi likuiditasnya. Kas meliputi uang tunai, kertas atau logam, baik yang ada di tangan perusahaan, cash in hand, atau ada di bank atau bank, cek, demand deposit, money order atau cash bond, dan lain-lain. Kas merupakan aktiva yang paling lancar dan mempunyai kedudukan sentral dalam menjaga kelancaran operasi perusahaan. Jumlah kas yang berlebihan akan menyerap dana modal kerja yang mahal, sehingga menaikkan beban tetap perusahaan. Kekurangan kas dapat mengakibatkan terjadinya tidak terbayarkan kewajiban perusahaan seperti hitung gaji, bunga bank, hutang dagang, dan sebagainya. Akibatnya akan menurunkan produktivitas kerja serta merugikan nama baik perusahaan di mata para pemasok. Motif memiliki kas oleh John Maynard Keynes. Yang pertama adalah motif transaksi. Kas diperlukan untuk memenuhi kebutuhan transaksi seperti membayar upah tenaga kerja, membeli bahan baku, membayar biaya listrik, dan lain sebagainya. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Kas diperlukan untuk berjaga-jaga menghadapi ketidakpastian di masa mendatang. Yang ketiga, motif spekulasi. Kebutuhan kas memperoleh keuntungan karena perubahan harga serta harga investasi surat berharga. Manajemen kas didefinisikan sebagai pengoptimasian penggunaan kas sebagai aktiva. Hal ini berarti tidak boleh terjadinya kegagalan pemakaian kas dan pengawasan terhadap posisi kas. Yang kedua, menentukan berapa besar kas minimal yang harus ada dan menentukan berapa kas yang ideal boleh disimpan sehingga operasi perusahaan tidak terganggu dan kas yang tidak menganggur terlalu lama serta pengendalian atau pengawasan terhadap kas. Tujuan kas manajemen adalah yang pertama, likuiditas. Manajemen harus secara sadar menjaga likuiditas dan kas yang harus ada dalam perusahaan. Yang kedua, earning. Tiap pengeluaran perusahaan harus diarahkan dan mendapat kemungkinan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan kas yang dikeluarkan. Selain itu, manajemen harus menjamin pembayaran dilakukan secara ekonomis. Selanjutnya, manajemen kas. 3 hal yang dilakukan oleh manajer keuangan ketika mengelola kas. Yang pertama, mempercepat pemasukan kas. Yang kedua, memperlambat pengeluaran kas. Yang ketiga, memelihara saldo kas yang optimal. Sumber kas. Yang pertama, hasil penjualan tunai dan penerimaan piutang. Yang kedua, penjualan aset tetap. Yang ketiga, penjualan atau emisi saham atau adanya penambahan modal oleh pemilik. Yang keempat, pengeluaran tanda bukti utang atau WISL, utang obligasi, utang bank, dan lain-lain. Yang kelima, penerimaan di luar usaha perusahaan atau bunga. Yang terakhir, adanya penerimaan kas dari sewa, bunga atau dividen, hadiah, atau restitusi pajak dari periode sebelumnya. Penggunaan kas. Yang pertama, pengeluaran untuk biaya produksi BB, BTK, BOP. Yang kedua, pembelian saham atau obligasi sebagai investasi jangka pendek atau jangka panjang. Yang ketiga, pembelian aset tetap. Yang keempat, pembelian kembali saham yang beredar. Yang kelima, pengambilan kas dari pemilik perusahaan. Yang keenam, pembayaran utang jangka pendek atau jangka panjang. Yang ketujuh, pembayaran sewa, bunga, dan pajak. Yang kedelapan, pembelian barang secara dagang secara tunai. Yang terakhir, pembayaran biaya operasi perusahaan seperti pembayaran gaji, pembayaran supplies kantor, biaya iklan, dan lain-lain. Menentukan saldo kas optimal oleh model
BOMOL. Total biaya transaksi yang akan diminimalkan untuk memperoleh saldo kas optimal. Yang pertama, biaya simpan yang merupakan biaya kesempatan atau opportunity cost yang muncul karena perusahaan memegang kas bukannya memegang surat berharga. Dengan kata lain, biaya kesempatan adalah pendapatan bunga yang tidak bisa diperoleh perusahaan memegang kas. Yang kedua, biaya transaksi. Biaya transaksi dihitung dari biaya yang harus dikeluarkan ketika manajer keuangan menjual surat berharga. Dengan kata lain, biaya transaksi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kas tersebut. Cara menentukan saldo kas optimal oleh model BOMOL. Total biaya transaksi yang diminimalkan untuk memperoleh saldo kas optimal terdiri dari dua item. Yang pertama biaya simpan, yang kedua biaya transaksi. Biaya total sama dengan biaya simpan ditambah biaya transaksi. TC sama dengan C/2 dikali I ditambah T/C dikali F. C sama dengan 2X F kali T dibagi I pangkat setengah. Keterangan C. Saldo kas optimal. I. Tingkat bunga dan biaya simpan karena memegang kas. T. Total kebutuhan kas dalam satu periode. B. Biaya order kas atau biaya tetap untuk memperoleh kas atau menjual sekuritas.